Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, teman-teman, kali ini channel Sejarah Nusantara akan menceritakan dan berbagi kisah tentang ketika Sunan Kalijaga dilarang untuk naik haji. Kajian kali ini tentang sejarah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dilarang pergi haji ke Mekah. Namun sebelum kita simak videonya, alangkah baiknya untuk membantu perkembangan channel ini, silahkan untuk teman-teman semua tekan tombol subscribe-nya, karena tanpa dukungan teman-teman semua channel ini tidak akan bisa berkembang. Semua umat Islam pasti memiliki keinginan untuk berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di Baitullah, Ka'bah di Mekah, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Berkunjung ke kuburan Rasulullah SAW di Madinah dan napaktilah situs-situs bersejarah Islam lainnya. Semua umat Islam memiliki berharap bisa datang ke sana, tidak terkecuali Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga merupakan salah seorang anggota Wali Songo, sekumpulan alim ulama yang berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara, utamanya Jawa. Dikisahkan suatu ketika Sunan Kalijaga berada di Malaka. Ia memiliki kehendak untuk menjalankan ibadah haji. Namun siapa sangka seorang ulama senior pada saat itu, Maulana Maghribi, meminta Sunan Kalijaga untuk kembali ke Jawa. Tidak memperkenankan Sunan Kalijaga untuk melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Larangan Maulana Maghribi terhadap Sunan Kalijaga tersebut bukan tanpa dasar. Maulana Maghribi beralasan, jika Sunan Kalijaga tetap pergi haji, maka masyarakat Jawa akan keluar Islam atau kembali kafir. Karena pada saat itu kerajaan Demak masih dalam transisi runtuhnya kerajaan Majapahit, menyebabkan kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Lebih dari itu, Maulana Maghribi juga berkata kepada Sunan Kalijaga, kalau Mekah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asli itu ada di diri sendiri, sementara Baitullah atau Ka'bah yang ada di Mekah itu hanyalah batu peninggalan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dengan demikian, ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik kemegahan, akan tetapi ibadah haji adalah ibadah metafisik spiritual. Seseorang akan sampai di Mekah sejati manakala mereka sanggup menjalani kematian dalam kehidupan, yaitu mati sajroni urip, dan bisa membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Demikian kisah dalam Suluk Wijil yang diceritakan buku Sunan Kalijaga, Mistik dan Makrifat. Versi lain dikisahkan bahwa yang melarang Sunan Kalijaga berhaji adalah Nabi Khidir alaihi wassalam. Ketika Sunan Kalijaga berada di tengah laut dalam sebuah perjalanan menuju ke Mekah,
Tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam menghentikannya segera. Nabi Khidir alaihi salam memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga agar tidak usah melanjutkan perjalanan ke Mekah jika tidak mengetahui apa yang akan dilaksanakannya selama tinggal di sana. Cerita ini terekam dalam suluk linglung. Kisah Sunan Kalijaga ini memberikan banyak pengajaran bagi kita. Salah satunya adalah lebih memprioritaskan problematika umat. Sunan Kalijaga dilarang berhaji karena pada saat itu iman masyarakat Jawa yang menjadi medan dakwah Sunan Kalijaga masih rapuh. Sementara kalau kita tarik hari ini, persoalan umat tidak pada ranah iman lagi-lagi, tapi kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak benar jika ada seseorang yang sering menunaikan ibadah haji dan umroh di Mekah, sementara umatnya, tetangganya, dan saudaranya masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Bukankah ada banyak cerita yang mengisahkan bahwa seorang dapat mendapat status haji mabrur meski tidak menjalankan ibadah haji di Mekah? Ada hadis Nabi yang juga menceritakan hal itu. Dikisahkan bahwa usai menunaikan haji, para sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya perihal siapa yang hajinya mabrur. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa yang hajinya mabrur adalah si fulan. Ia mendengar nama sahabat yang disebut Nabi Muhammad SAW tersebut. Para sahabat jadi terheran-heran. Mengapa? Karena si fulan yang disebut Nabi SAW tersebut tidak jadi menunaikan ibadah haji, malah si fulan menggunakan uang yang disiapkan untuk bekal haji untuk menolong tetangganya yang sedang sakit. Semoga sejarah Sunan Kalijaga ini bisa menjadi ilmu buat kita semua, dan semoga apa makna dari sejarah ini bisa kita jadikan pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.